Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan IHUD RC. Kami selalu mendoakan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat di era pandemi yang sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini IHUD RC tergelitik ya dengan hiruk pikuk diskusi soal DP 0 rupiah di DKI Jakarta. Ada satu masalah atau satu isu yang sekarang sedang ramai dibicarakan terkait dengan kebijakan Pemprov DKI menaikkan standar penghasilan tertinggi hingga 14 juta yang dapat mengakses rumah DP 0. IHUD RC berharap diskusi ini menjadi sebuah diskusi yang produktif ya, bukan diskusi yang kontraproduktif. Oleh karena itu, IHUD RC memandang perlu untuk menyampaikan pandangan-pandangannya sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman ditugaskan oleh negara untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan keluarga Indonesia harus dapat mengakses rumah yang layak dan terjangkau. Tentu saja ketika kita bicara tentang segmen masyarakat ini, terkadang kita terusik dengan kebijakan menaikkan standar pendapatan yang bisa mengakses rumah DP 0 di DKI menjadi 14 juta. Ini memang sebuah isu yang menarik sebenarnya, tetapi supaya tidak kesana kemari, mari kita lihat sebenarnya rumah yang diupayakan oleh pemerintah itu untuk siapa? Untuk yang disebut dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Mari kita melihat kembali, siapa yang disebut dengan MBR dalam perspektif perumahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 2011 tersebut. Bapak Ibu sekalian, masyarakat berpenghasilan rendah di dalam konstitusi kita disebutkan adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga mereka membutuhkan uluran tangan dari negara atau pemerintah ini untuk bisa mengakses rumah yang layak huni. Undang-undang tidak menyebutkan secara tersurat berapa penghasilan yang masuk kategori MBR ini. Tapi undang-undang menegaskan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan daya beli harus dibantu oleh negara atau pemerintah agar bisa mengakses rumah yang layak dan terjangkau. Hal ini menurut saya penting kita pahami. Mengapa demikian? Karena di setiap wilayah, di setiap daerah, tentu saja kriteria mereka yang memiliki keterbatasan daya beli itu berbeda-beda. Di DKI misalnya, dengan di Kota Semarang misalnya, atau di Surabaya misalnya, ini tidak bisa disamakan. Apalagi ketika kita berbicara rumah milik di tengah-tengah kota metropolitan seperti DKI Jakarta. Kembali lagi kepada amanah konstitusi kita. Tugas negara adalah memastikan semua lapisan masyarakat, apakah dia penghasilan 7 juta ke bawah atau penghasilan 7 juta ke atas, yang memiliki keterbatasan daya beli harus dibantu untuk memiliki rumah yang layak. Itu amanah konstitusi. Oleh karena itu, IHUD RC ingin sekali mengajak semua agar kita di dalam berdiskusi jangan melupakan tujuan utama kita yang diamanahkan dalam konstitusi itu hanya dengan diskusi-diskusi kita yang sifatnya sangat teknikal. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk memungkinkan amanat konstitusi ini dilaksanakan, maka Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 2019 juga sudah mendefinisikan kriteria MBR tersebut. Nanti kita lihat ya di pasal 10 dari peraturan menteri tersebut dikatakan bahwa pada hakikatnya setiap daerah, setiap wilayah memiliki perbedaan.
pendapatan yang dimaksudkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Secara teoretik, bahkan ini sudah teruji di lapangan, lembaga pembiayaan tidak akan mungkin memfasilitasi end user atau keluarga Indonesia mendapatkan pembiayaan dari bank manakala mereka menyicil lebih dari 30% dari penghasilan mereka. Contoh, kalau dia punya penghasilan 15 juta, maka cicilannya itu maksimum 5 juta. Maksimum 5 juta. Tidak boleh lebih dari 30% dari total penghasilan keluarga dia. Bisa kita bayangkan, bagaimana harga rumah di DKI, di pusat kota, rumah susun milik, apakah masih ada di kota seperti di DKI, rumah di bawah 400 juta? Mari saudaraku semua kita melihat, memahami konsep ini. Tentu tidak ada. Pemerintah sudah berupaya dengan berbagai macam skema untuk memfasilitasi berbagai macam segmen masyarakat. Ya kita tahu, mungkin ada namanya program 1 juta rumah. Sekarang dipatok harganya 150 juta. Di mana ada rumah milik 150 juta di Jakarta? Tentu saja kita bisa membayangkan. Sekarang rumah-rumah tersebut ada di pinggiran-pinggiran kota. Di Bogor, ya, Bekasi, dan sebagainya. Berapa jarak mereka harus ditempuh untuk kalau mereka bekerja di Jakarta? Tentu saja bagi mereka yang memiliki penghasilan di bawah 7 juta bisa ya mengakses rumah tersebut. Bagaimana mereka yang punya penghasilan di atas 7 juta? Rumah subsidi tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana nasib mereka yang punya penghasilan di atas 7 juta? Apakah mereka tidak boleh punya akses ke dalam rumah yang layak? Tentu saja tidak. Karena memang konstitusi kita mengamanahkan semua lapisan masyarakat harus bisa mengakses rumah yang layak dan terjangkau. Oleh karena itu, mari kita lebih arif lagi melihat permasalahan ini. Jangan sampai kita terjebak dengan diskusi 7 juta ke bawah atau 7 juta ke atas. Tapi kembali lagi kepada tujuan utama, misi utama negara ini dan pemerintah adalah memastikan seluruh lapisan keluarga Indonesia memiliki akses ke rumah yang layak dan terjamin. Bapak Ibu sekalian, boleh tidak seandainya pemerintah menjual rumah yang harusnya di pasar 400 juta, kemudian dijual dengan alasan supaya mereka yang 7 juta mendapatkan rumah dijual dengan harga 200 juta. Boleh tidak? Tentu saja boleh, Bapak Ibu sekalian. Hanya IHUD RC mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kita perlu hati-hati ketika kita dengan lembaga, sebut saja badan usaha milik daerah, memproduksi rumah yang jauh lebih murah dari harga rumah di pasar. Resiko akan terjadi moral hazard akan sangat tinggi. Kita bisa belajar dari bansos bagaimana nasibnya sekarang ini yang dikorup karena bantuan sosial. Maka sangat tidak baik menurut IHUD RC rumah tinggal dengan alasan MBR kemudian yang harusnya 400 juta diberikan dengan 200 juta. Ini bukan pekerjaan yang mudah, Ibu-ibu sekalian. Yang kedua, ini bisa masuk dalam kategori merugikan negara. Ini kita tidak bicara tentang salah sasaran. Tetapi ini yang tepat sasaran pun, kalau kemudian rumah itu kemudian dijual kembali di harga pasar, dia dapat untung 200 juta misalnya, itu juga masuk dalam kategori merugikan negara, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, dengan alasan MBR supaya bisa dijangkau 7 juta, kemudian harga rumah bisa diturunkan. Memang IHUD RC pada saat hiruk pikuk soal DP 0, satu pertanyaan yang ditawarkan adalah apakah kemudian ketika DP 0 yang ditawarkan masyarakat tidak boleh memberi DP? Nah, ini kontraproduktif. Ketika dia 7 juta per bulan, maka kalau dia ingin menyicil sesuai dengan kemampuan dia menyicil,
Boleh dong mereka kemudian memberi DP lebih besar, sehingga kapasitas dia menyicil masuk di dalam perhitungan perbankan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti menurut saya DP 0 harus kemudian dipaksakan masyarakat untuk membeli dengan DP 0. Tetapi yang jadi perhatian kita saat ini adalah salah satu alternatif bagi keluarga-keluarga Indonesia yang barangkali punya permasalahan dengan DP, Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti rumah itu harus dijual dengan DP 0. Ya, karena dampaknya adalah nanti ke beban cicilan per bulan. Maka tidak heran kalau dia DP 0, maka pendapatan masyarakat harus lebih tinggi karena dia menyicil lebih tinggi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan. Masalah lain, apalagi sekarang ini sedang heboh pilkada, itu bisa kalau kita harga 400 kita jual 200, bisa masuk kategori gratifikasi loh. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari ya IHUD RC mengajak kita, marilah kita berdiskusi secara lebih produktif. Ingat kembali amanah para founding father kita untuk memastikan seluruh keluarga Indonesia, seluruh lapisan masyarakat di Indonesia bisa mengakses rumah yang layak dan terjangkau. Tentu saja kita harus memberikan penawaran berbagai macam alternatif, ya, berbagai macam skema yang memungkinkan mereka dengan kondisi saat ini bisa mengakses rumah yang layak dan terjangkau. Demikian dari IHUD RC. Sedikit komentar dari kami. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. IHUD RC bersama membangun sesama.